في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون Ya, sehingga dengan ini bukanlah kecerdasan kita sebenarnya, tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kasih sayang Allah menutupi aib-aib kita di mata-mata manusia. Dan kemudian orang-orang yang mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat di dunia wafat dan dimatikan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah menutup antara dia dengan hambanya dari pandangan-pandangan manusia dari dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ya fulan, apakah kau berbuat ini dan ini dan ini dan ini?" Kemudian orang yang berbuat dosa tadi mengakui semua dosa yang dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Dulu aku telah menutup aib-aibmu dari mata-mata manusia. Maka pada hari ini aku juga menutup aibmu dari manusia yang ada di padang mahsyar." Subhanallah. Berapa banyak orang-orang mereka mengeluarkan uang untuk menutup mulut para wartawan agar aibnya tidak terbuka. Tapi subhanallah, Allah dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita keluarga, memberikan kepada kita harta, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita waktu. Kemudian bersama dengan itu kita bermaksiat kepadanya, Allah tutup maksiat tersebut. Dan di yaumul qiyamah bukan hanya saja Allah menutup di dunia, Allah maafkan dosa-dosa kita. Ya, sehingga ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Satu hadis ini sudah cukup bagi orang-orang yang beriman, sudah cukup isyarat bagi kita. Ya, bagaimana besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dalam Al-Quran dari perkara kewajiban-kewajiban untuk kita lakukan, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah untuk kita jauhi, itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Itu semuanya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, agar kita bisa selamat di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Sehingga ketika Allah mengharamkan A, yang kebetulan mungkin dengan A ini bisnis kita lebih maju, bisnis kita lebih berkembang, kita punya kebebasan untuk mencari uang. Ternyata faktor A ini diharamkan oleh Allah. Ingat, Allah ketika mengharamkan itu bukan untuk mengsarakan kita. Allah mengharamkan itu bukan untuk membuat jelek kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu tersebut karena kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Logikanya seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, kalau seandainya saya mengambil uang dengan cara kredit sekian miliar, maka saya akan bisa membuka cabang baru dari dagangan saya. Saya bisa membuka bisnis baru dari uang sekian miliar tersebut. Jadi tentunya kebaikan untuk bisnis saya. Ini tentunya kebaikan untuk perniagaan saya. Bisnis tidak mesti. Itu bukan baik untuk kita kalau seandainya itu adalah riba. Allah mengharamkan itu justru untuk menjaga apa yang sudah kita punya itu bisa kekal. Dalam arti kata bisa kita nikmati. Tapi kalau seandainya kita terjerumus ke dalam riba, hari ini memang betul kita mendapat kucuran dana segar sekian miliar tersebut. Tetapi itu wallahi akan menyengsarakan hidup kita. Ya, dan ini sesuatu yang tidak bisa ditutup, nggak bisa diingkari oleh orang-orang yang mereka berkutat dengan riba. Terkhusus ketika masa pandemi, yang dimana seseorang memprediksi sekian keuntungan dagangannya, bisnisnya, ternyata yang dia dapatkan hanya sekian persen saja, sementara setoran yang harus dia bayar di bank setiap bulannya tidak akan pernah berkurang.
Ya ini secuil saja para hadirin dan hadirat. Ingin saya sampaikan bahwasanya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam syariatnya adalah kebaikan untuk kita. Apa saja yang Allah haramkan itulah jelek buat kita. Nah, dari konteks apa yang kita bahas di sore ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan akhirat. Maka yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Pasti itu akan menjadi pilihannya. Iya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah menerangkan dan menjelaskan tentang keindahan kehidupan dunia ini. Ya, dari wanita, dari emas, dari perak, dari rumah, dari kuda, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, sesuatu yang disenangi oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim." Ya, maukah kutunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya? Lebih baik daripada rumah yang kalian miliki, lebih baik daripada anak yang kalian miliki, lebih baik daripada istri yang kalian miliki, lebih baik daripada harta yang kalian miliki, lebih baik dari koleksi mobil yang kalian miliki. Ya, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kalian, yang mengalir dalamnya sungai-sungai bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, berapa banyak petuah, nasihat begitu mudah kita terima dari orang yang berbuat baik kepada kita. Iya, kepada bos kita, kepada manajer kita, atau siapapun manusia yang memberikan kebaikan kepada kita. Tapi subhanallah, sejauh mana kira-kira kita bisa mengorbankan dunia kita untuk mendapatkan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita semuanya. Dan kalau seandainya dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihidupkan oleh Allah sampai detik ini. Allah tidak akan mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi karena memang dunia ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, beliau berkata, ada seorang hamba yang dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pilihan untuk diberikan apapun yang diinginkan darinya dunia. Dan yang kedua pilihan untuk kembali kepada Allah. Dan ternyata hamba ini lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengar ceramahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang bertanya dan mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Tidak ada yang aneh dari ucapan dari khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menceritakan diri beliau sendiri. Karena tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dua pilihan. Pilihan untuk diberikan apapun yang diinginkan dari dunia ini. Dan sementara bersama dengan itu kita ketahui Rasulullah sangat mencintai anak beliau. Rasulullah sangat mencintai istri-istri beliau. Rasulullah sangat mencintai sahabat-sahabat beliau. Rasulullah sangat mencintai kota Madinah. Rasulullah sangat mencintai mencintai Masjid Nabawi. Tapi subhanallah, itu semuanya menjadi tawar. Itu semuanya menjadi hal yang biasa ketika pilihannya adalah akhirat. Ketika pilihannya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa para hadirin dan hadirat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk akhirat karena hati beliau itu sudah bersih. Padahal kita ini ya, di dunia ini kita lelah, capek, bekerja. Kadang sudah bekerja, mendapatkan gaji yang kita dapatkan itu kadang nggak bisa kita nikmati. Ya, atau terkadang ada pekerjaan yang kita kerjakan, besok belum tentu kita bisa bekerja. Tapi tetap dunia itu lebih kita inginkan daripada akhirat. Nah, sementara Nabi SAW ditawarkan kepada beliau, apapun yang beliau inginkan dari dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tetapi beliau masih memilih untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Tawaran, nggak perlu kita beli, nggak perlu kita usahakan, diberikan oleh Allah. Nah sementara kita hari ini menjual akhirat kita untuk membeli dunia, yang dunia itu terkadang belum tentu kita dapatkan. Yang dunia itu terkadang belum tentu kita bisa nikmati. Yang terkadang dunia itu belum tentu membuat kita bahagia. Yang terkadang dunia itu belum tentu membuat kita bisa bersenang-senang dengan apa yang kita cari dan kemudian kita korbankan akhirat. Tentunya ini sangat merugi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga, kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril untuk melihat surga yang telah Allah ciptakan tadi. Dan kemudian Jibril kembali kepada Allah dan dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun orang yang melihat tentang indahnya surga kecuali dia ingin masuk ke dalam surga itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengelilingi surga dengan sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai oleh manusia. Dan kemudian Allah kembali memerintahkan Jibril untuk melihat surga yang telah dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci. Dan kemudian Jibril berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun orang yang akan masuk ke dalam surga, tentunya siapa yang dikecualikan dari kalangan para nabi dan para rasul, para syuhada, para mukhlisin. Kenapa? Karena memang tabiatnya manusia, Allah haramkan A, justru yang haram didatangin. Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan sesuatu, justru yang wajibnya dijauhi. Itu tabiatnya manusia. Karena memang Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu ila marahim rabbi. Bahwasanya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin dan hadirat, kalau seandainya hari ini LGBT itu mungkin dihalalkan dalam syariat, mereka akan benci dengan LGBT. Kalau seandainya poligami misalnya hari ini benci dan dilarang oleh syariat, mungkin hari ini mereka akan memuji poligami itu sendiri. Begitulah tabiatnya manusia. Apa yang Allah pilih yang terbaik untuk mereka, justru dipandang mereka jelek. Sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala anggap jelek, dipandang mereka baik. Kenapa? Karena surga itu telah dikelilingi oleh sesuatu yang disukai dan dicintai oleh manusia tadi. Jadi kita butuh kesabaran sebenarnya untuk menundukkan hawa nafsu kita. Nggak perlu lama-lama Bapak dan Ibu, nggak perlu repot-repot. Kalau seandainya malam ini kita mati, sampai malam inilah kita harus menahan hawa nafsu kita. Kalau seandainya 1 tahun lagi kita mati, 1 tahun itu nggak lama. Proses berjalan begitu cepat. Apalagi teman-teman yang masih sewa rumah, apalagi sewa tempat bekerja, tempat bisnis, toko, dan lain sebagainya. Nggak berasa udah lewat 1 tahun. Begitu cepat perjalanan waktu 1 tahun tersebut. Nah kemudian Rasulullah SAW menceritakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka dan kemudian memerintahkan Jibril untuk melihat bagaimana ngerinya neraka yang Allah ciptakan. Kemudian setelah Jibril melihat neraka dan dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun orang yang ingin masuk ke dalam neraka ini karena itu sesuatu yang menakutkan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengelilingi neraka tadi dengan sesuatu yang dicintai oleh manusia. Tadi kalau surga sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kalau ini sesuatu yang dicintai oleh manusia. Manusia suka tidak mau terikat, tidak mau diatur dengan syariat, dia ingin bebas melakukan apa saja, dia ingin melakukan apapun yang dia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Itulah manusia. Nah, itulah yang mengelilingi dari nerakanya Allah dan kemudian Jibril kembali ke neraka dan melihat neraka setelah dikelilingi oleh sesuatu yang dicintai. Kemudian Jibril berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun manusia kecuali siapa yang dikecualikan oleh Allah, ia akan selamat dari neraka ini. Subhanallah. Perjuangan hidup kita para hadirin berat.
Tapi beratnya perjuangan hidup yang kita jalani hari ini tidak seberat apa yang akan kita hadapi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para hadirin ingat apa yang telah saya nukilkan pertemuan yang lalu, ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kalau seandainya aku berada di kutub utara dan neraka berada di kutub selatan, maka niscaya panasnya neraka itu akan berasa dari tempat aku berdiri, yang kemudian akan meleleh dan kemudian yang keluar daripada hidungku. Oleh karena itu beliau melanjutkan, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian nikmati daripada dosa, dari maksiat tersebut tidak sebanding ya dengan dahsyatnya beban yang akan kalian pikul ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab kalian dalam neraka. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah sesaat dari kehidupan dunia ini dan jangan membuat dunia ini terkesima dan silau di mata kita. Akhirnya kita mengharamkan apa yang Allah halalkan dan atau kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membaca di sini ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para ulama agar seseorang menyadari dunia yang sedang dia berada di dalamnya dan akhirat yang akan dia lewati dalam kehidupannya. Kata beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa idza urida laka amran. Kalau seandainya diperhadapkan kepada kamu dua perkara. Ahaduma lillah wal akhirah lidunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau engkau diberikan dua pilihan, yaitu pilihan akhirat dan juga pilihan untuk dunia. Maka apa kata beliau? Pilihlah, ya, fokuslah apa yang memberikan kebaikan kepadamu untuk akhiratmu, ya, karena dunia ini telah kita nikmati dan dia akan pergi. Wal akhiratu tabqa. Adapun akhirat itu akan abadi. Para hadirin dan hadirat, ya, mungkin jamaah yang mendengar kajian hari ini umurnya itu rata-rata 40 tahun atau mungkin 30 tahun. Iya, berarti kita sudah melewati lebih dari setengah kehidupan kita di dunia ini kalau seandainya kita melihat ucapan Nabi SAW, umatku di antara 60-70 tahun. Kalaupun seandainya umur kita melebihi dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi 70 tahun, maka kita tidak bisa menikmati lagi dunia tadi. Iya, kita sudah di atas kursi roda atau kita di tempat tidur kita. Kita sudah tidak bisa menikmati lagi makanan, apalagi mau jalan-jalan di mall, apalagi mau keliling dunia. Ini sesuatu yang sudah sulit untuk kita lakukan. Iya, inilah hakikat dunia. Nah, yang sudah 40 tahun yang sudah kita lewati para hadirin, ya, kenikmatan yang kita peroleh di dunia tersebut, ya, itu sesuatu yang sudah tidak bisa lagi kita capai. Itu hanya kenangan-kenangan manis saja dalam hidup kita. Dulu ketika saya masih muda, saya bisa jogging, lari sampai 30 km. Hari ini turun tangga di rumah saya sudah lelah. Kita masih tinggal di dunia, tapi dunia itu sudah tidak bisa kita nikmati lagi. Dulu saya bisa makan apa saja bisa makan. Ya, apalagi teman-teman yang ada di Australia. Ya, daging, makan steak. Ya, mungkin ini adalah makanan sehari-hari. Tapi ketika umurnya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, dulu saya makan steak ini bisa habis ya berkilo-kilo. Sekarang satu potong saya makan, udah sakit leher saya. Kita masih hidup di dunia, teman-teman semuanya. Tapi dunia itu hanya tinggal kenangan manis dalam hidup kita. Ya, dan akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Allah, dunia yang kita anggap sebagai kenangan manis, tapi di akhirat itu para hadirin dan hadirat akan menjadi beban. Ya, akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita semuanya.
harta yang kau dapatkan, dari mana engkau mendapatkannya, dan kemana engkau keluarkannya. Umur yang Allah berikan kepada engkau, untuk apa engkau gunakan? Apakah gunakan untuk taat kepada Allah ataukah tidak? Iya, akan menjadi beban buat kita. Sebagaimana nanti akan kita nukilkan ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, atau ucapan yang lainnya dari beliau. Atau dari sahabat Rasulullah yang lainnya. Juga disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan ucapan yang sangat indah. Utsman bin Affan berkata, "Ad-dunya khudratun." Dunia adalah sesuatu yang hijau. Kenapa digambarkan yang hijau? Karena memang manusia itu suka yang hijau-hijau. Suka lihat gunung, suka lihat pohon. Ya, apalagi yang hijau-hijau, uang dolar Amerika juga hijau ya. Nah, orang suka lihat yang hijau-hijau. Wa qad syuhiyat ilaihin ilan nas. Sehingga manusia itu ingin condong kepada dunia tersebut. Wa malun ilaiha wa mala ilaiha katsirun minhum. Sehingga condonglah kebanyakan manusia kepada dunia tadi. Karena dia memang hijau. Kemudian kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Wala tarkanu ila dunya." Jangan engkau condong kepada dunia tersebut. Dan jangan engkau mempercayai dunia. Karena dunia itu sesuatu yang memang kita tidak bisa percaya dengannya. Kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya dunia ini sesuatu yang kita tidak bisa percaya dengannya. Seseorang, banyak hal ya. Seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia merasa bahwasanya maksiat itu sesuatu yang indah. Maksiat itu sesuatu yang lezat. Maksiat itu sesuatu yang nikmat. Tetapi ketika dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat tersebut, ya, akan sampai kepada titik yang dimana dia sudah tidak lagi merasakan nikmat dosa yang dia lakukan. Dia sudah nggak merasa lagi nikmatnya zina. Dia sudah nggak merasakan lagi nikmatnya khamar. Dia sudah tidak lagi merasakan nikmatnya judi atau apapun namanya. Tetapi dia tetap melakukannya hanya untuk menghibur hatinya yang kosong. Dia tetap berzina. Ya, untuk menghibur hatinya yang kosong, hatinya yang sedih, hatinya yang galau, tapi dia tidak merasakan indahnya zina tersebut. Dia tetap minum khamar. Dia tetap mabuk-mabukan. Ya, yang mana mabuk yang dia minum khamar tadi, konsumsi khamar, dia sudah tidak lagi merasakan indahnya khamar tadi. Jangan percaya sama dunia. Ya, atau begitu juga kita sudah berusaha sekian puluh tahun untuk memperoleh jabatan, mengumpulkan harta. Tiba-tiba hari di mana kita dilantik sebagai sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, yang itu kita kejar dalam hidup kita. Yang itu adalah cita-cita kita. Hari dilantik jadi presiden, mati. Dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau ketika dia mengumpulkan uang yang begitu banyak tadi, dia juga mati. Menipu nggak ini? Menipu, dia sudah berusaha. Bahkan saya pernah dengar cerita dari teman saya, di Indonesia itu ada orang mobilnya tuh 500 biji mobil di garasinya. Itu teman saya pernah lihat, ini orang punya mobil 500 di garasinya. Tapi subhanallah, ya, dia nggak pernah bahagia dalam hidupnya. Jarang bertemu dengan anak, jarang bertemu dengan istri. Apalagi dia mau naik mobilnya satu persatu setiap hari, nggak ada waktu. Mungkin dia lupa dengan mobil yang dia punya. Lah, untuk apa dia punya harta yang begitu banyak, tetapi dia nggak bisa nikmati. Dia punya uang yang nggak berlimit, tapi dia nggak bisa makan pun nggak sempat. Ya, bermanja-manjaan dengan anak nggak sempat. Berlibur dengan harta yang sudah dia kumpulkan untuk menyenangi anak dan istrinya juga nggak sempat. Itulah dunia. Sebelum kita dapatkan, kita melakukan segala hal, menurut kita akan bisa menikmati tersebut. Ya, tetapi ketika kita dapatkan, lain lagi perkara yang akan menghampiri kita. Tapi sungguh bahagia ketika seseorang
mencari dunia, tetapi dia hiasi dunia tersebut dengan kehidupan akhiratnya. Dia hiasi dengan ketaatan kepada Allah. Dia hiasi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Saya mencari harta, mencari uang. Uang yang saya dapatkan adalah untuk membahagiakan istri saya, membahagiakan anak saya, membahagiakan orang tua saya, membahagiakan keluarga saya. Anak istri saya tidak hanya butuh dengan uang saja, tapi dia butuh untuk saya bersama dengan mereka. Sehingga saya harus memanage waktu saya, kapan saya mencari uang, kapan saya berkumpul dengan harta, kapan saya menikmati harta tersebut, kapan harta ini saya jadikan sebagai tabungan untuk akhirat saya. Maka itu adalah cahaya di atas cahaya, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Harta memang sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Harta adalah sesuatu yang memang bisa membuat orang itu bahagia. Tapi harta juga akan bisa membuat orang itu sengsara, tergantung bagaimana dia menjalankan titipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Kalau seandainya kita berusaha untuk dekat kepada zat yang menitip harta kepada kita, maka ini kebahagiaan akan selalu menghampiri manusia tadi. Tapi kalau seandainya justru titipan yang Allah titipkan kepada kita berupa harta tadi, dan kemudian kita jauh daripada zat yang menitip kepada kita tersebut, maka semakin jauh kita darinya, semakin sengsara yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya kepada beliau, "Wahai Ali, sifatkanlah kepada saya tentang apa itu dunia." Sifatkan kepada saya apa itu dunia. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya dunia sesuatu yang memang digemari, yang disukai, yang dicintai oleh manusia. Tetapi akhir daripada dunia itu adalah fana. Anda sudah lelah mencari dunia. Anda sudah mengorbankan apapun yang Anda miliki untuk mencari dunia. Tapi dunia itu menjadi fana. Dunia itu hilang di tengah-tengah Anda sedang nikmatnya menikmati dunia tadi. Halaluha hisabun. Yang halal di dunia ini hisab. Yang halal itu akan dihisab oleh Allah. Hari ini kita pamer punya sepatu, pamer punya tas, pamer tabungan sekian, pamer mobilnya, pamer rumahnya. Hari ini kita bisa tertawa, kita bisa berbangga-bangga diri dengan apa yang kita punya. Tapi ketika di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab itu semuanya. Dan itu akan menjadi awal dari kesengsaraan hidup kita. Pertanggungjawabannya itu para hadirin, tidaklah senikmat apa yang kita rasakan dari dunia yang pernah kita jalani. Maksudnya apa? Dalam sebuah hadis diberi jelasnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, akan didatangkan kelak di yaumul qiyamah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan dia. Kemudian Allah mencelupkan sekejap dia dalam neraka. Dan Allah bertanya kepadanya, "Ya fulan, apakah engkau pernah melewati bagaimana nikmatnya dunia setelah engkau dicelupkan sekejap dalam neraka?" Dia berkata, "Demi Allah, ya Allah, aku tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya di dunia dengan sekejap engkau celupkan aku dalam neraka." Subhanallah. Kenikmatan yang kita bangga-banggakan hari ini, ketika Allah perminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah, dan kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka Allah mengancam kita dengan nerakanya. Ingat, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diceritakan, beliau makan beberapa butir kurma pada waktu itu, yang mana kurma yang beliau makan adalah untuk menegakkan tulang punggung beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para sahabat melihat linangan air mata dari wajah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Rasulullah berkata, "Wallahi la yas'alannakum yaumal qiyamah." Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kalian kelak di yaumul qiyamah, apa yang kalian makan hari ini. Karena kita berpikir ini kan halal, saya nggak makan yang haram. Enggak. Yang halal pun, kata Ali bin Abi Thalib, akan dihisab oleh Allah. Apalagi yang haramnya.
wa haramuha iqabun. Haramnya di dunia ini, yang haram di dunia akan diiqab, akan dihukum oleh Allah. Maka kita dapatkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan sedih. Ya ketika yang hilang dari sisi dunia mereka, kenapa? Mereka tidak sedih. Ya apa yang harus saya sedihkan? Yang itu nanti akan dihisap oleh Allah. Kalau memang seandainya saya tidak mendapatkannya, setidaknya ada hal yang ringan buat hidup saya di akhirat kelak, dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat Nabi. Kenapa? Karena memang yang mereka cita-citakan adalah akhirat. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang seseorang mendapatkan apapun yang diinginkan daripada dunia tersebut, maka dunia itu akan menjadi fitnah untuk dirinya. Dan barang siapa yang seseorang itu tidak mendapatkan apapun dari dunia, maka akan membuat dia sedih. Itulah dunia. Kalau kita dapat, itu jadi fitnah. Kalau kita nggak dapat, membuat kita sedih. Ya, itu gambaran yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari dunia yang sedang kita jalani. Subhanallah. Seakan-akan Ali berbicara tentang diri saya. Ali sedang berbicara tentang antum semuanya. Iya, dan tidaklah keluar dari mulut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan hadirat, dalam keadaan dan kondisi beliau seorang pemimpin yang diwarisi oleh Umar bin Khattab, sepertiga dunia berada di bawah kaki mereka. Jadi dia berbicara seperti ini bukan mereka nggak tahu dunia. Mereka berbicara seperti ini bukan berarti mereka nggak punya dunia. Sepertiga dunia di bawah kekuasaan Umar bin Khattab yang kemudian diwarisi kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau Anda merasa, oh Ali nggak tahu saja bagaimana banyaknya uang, oh Ali nggak tahu bagaimana nikmatnya dunia. Ali, pemimpin negara yang menguasai sepertiga dunia. Lah kita apa yang kita kuasai? Kita rumahnya masih sewa. Ya, tempat kerja aja kita masih sewa. Jadi kalau berbicara dunia, Ali lebih paham, lebih ngerti tentang dunia tersebut. Tapi bersama dengan itu, inilah yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang dunia itu sendiri. Jelas ya? Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Luqman ibnul Hakim kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, bi dunyaka bi akhiratik. Juallah duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Ya, maka niscaya engkau akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhiratmu sekaligus. Wala tabi akhiratak. Dan jangan engkau menjual akhiratmu untuk mendapatkan dunia, karena ini akan membuat rugi dua-duanya. Ya, kamu jual akhirat, dunia kamu nggak dapatkan, akhirat nggak kamu dapatkan. Lo enggak kok, buktinya orang yang nggak sholat, nggak puasa, ya bahkan nggak beriman, itu dunianya melimpah ruah. Ya, bahkan orang yang terkaya di dunia semuanya orang non-Islam. Di negara Indonesia yang di negara yang mayoritas Muslim saja, ya orang yang terkaya semuanya non-Islam, apalagi negara non-Islam. Kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya mereka itu bahagia. Mereka nggak rugi. Ya, maka para hadirin dan hadirat kita jawab. Ya, kita jawab. Kenikmatan seseorang ketika tinggal di dunia ini adalah ya dekatnya dia kepada zat yang menciptakannya. Ya, bergantungnya dia kepada zat yang memberikan rezeki kepadanya. Itulah hakikat dari kebahagiaan seseorang di dunia ini. Mereka tidak tahu bagaimana nikmat ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bagaimana nikmatnya ya umat Islam berada di malam Muzdalifah dengan dua helai kain ihram yang menutupi tubuhnya, yang kemudian mereka tertidur lelap ya di atas tikar yang beralaskan aspal. Mereka nggak tahu bagaimana nikmatnya ini. Mereka nggak tahu bagaimana nikmatnya ketika malam-malam 10 akhir bulan Ramadan, seorang hamba bermunajat kepada Allah, sujud kepada Allah,
membaca indahnya Al-Quranul Karim. Dan mereka minum whisky yang mungkin harganya puluhan ratusan juta, yang mereka pikir itulah nikmat daripada puncaknya. Ya, dan itu semua yang gak bisa dibandingkan. Teh manis dingin, cendol yang diminum oleh orang yang berpuasa, di terik matahari. Kemudian muadzin mengumandangkan adzan maghrib. Dia menyebutkan bismillah, serupan pertama. Dia minum teh manis dingin itu, subhanallah, kelezatannya itu luar biasa. Di dunia dia nggak mendapatkan kenikmatan ini. Ya, hidupnya susah, hidupnya galau, hidupnya nggak bahagia. Dia nggak bisa menikmati dunia yang sedang dia cari. Dan tentunya di akhirat kelak, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dunia yang Allah berikan kepadanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, manafasaka fi dinik, barang siapa yang seseorang dia berlomba-lomba menyaingimu dalam urusan agamamu, maka saingilah mereka, kalahkanlah mereka. Ya, kalahkan mereka. Wa manafasaka fid dunyaka, barang siapa yang seseorang dia berlomba-lomba untuk menyaingi duniamu, maka lemparlah dunia itu ke dalam sungai. Buang dia ke dalam jurang. Jangan itu menjadi ambisi buat engkau untuk mengalahkan dia yang kemudian engkau tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mulai bermain curang. Itu mana ada dia, itu barangnya nggak ada yang asli, barangnya palsu. Ya, itu barangnya KW, beda dengan barang saya. Oh dia itu begini, oh dia begitu, oh dia ini begini dan begitu. Orang kalau sudah punya ambisi dan sudah punya saingan, kalau dia tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, itu akan cenderung untuk berbuat zalim. Ya, cenderung untuk berbuat curang. Cenderung untuk dia tidak jujur dan dia berbohong. Ya, makanya dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang seseorang dia berlomba-lomba untuk mengalahkan duniamu, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhiratnya. Ya, kalahkan dia dalam urusan akhiratnya. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, mereka nggak pernah bersedih ketika dunia mereka itu kurang dari sahabat-sahabat yang lainnya. Sebagaimana hadis yang cukup populer, ketika sahabat-sahabat yang kaya mereka bersedekah dan orang yang fakir tidak bersedekah pada waktu itu, akhirnya mereka mendatangi Rasulullah dan mereka bukan meminta kepada Nabi, ya Allah doakan agar kami bisa menjadi orang yang kaya ya Rasulullah. Tidak. Mereka berkata, ya Rasulullah, doakan, ajarkan kepada kami sebuah amalan yang kami bisa menyaingi amalan mereka. Ya, persis seperti yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Manafasaka fi dinik, barang siapa yang seorang itu mengalahkan dalam urusan agamamu, maka saingi dia, kalahkan dia dalam urusan akhiratmu, dalam dunia tadi. Jangan sampai kamu kalah. Tapi kalau dalam urusan dunia ada orang yang mengalahkanmu, ya sudah ya akhi, khudlah dunia ini. Tapi memang subhanallah ya, kita berteori itu mudah. Tapi subhanallah, untuk mempraktekannya itu sulit. Namun tidak akan ada yang sulit para hadirin kalau seandainya seseorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya meninggalkan dunia tersebut. Tapi perhatikan, ini kaidah penting disebutkan oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair, Imam Tabi'in, tentang dunia. Ya, dan bagaimana kita harus mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, mata'ul ghururi ma yulhika an talabil akhirah wa man lam yulhika falaysa mata'ul ghururi walakinnahu balaghun ila ma huwa khairun minhu. Perhiasan yang menipu ini yaitu kehidupan dunia, harta, kendaraan, perhiasan, kebun, perdagangan, ya, istri, anak-anak, apapun daripada kehidupan dunia ini, ya,
Itu mata'ul ghurur itu sebenarnya jelek kalau seandainya melupakan kamu dari kehidupan akhirat. Wa ma lam yulhika, tapi kalau seandainya dunia tadi tidak menipu engkau dari kehidupan akhiratmu, maka dia tidak disebut dengan mata'ul ghurur, mata'al ghurur. Ya, dia tidak disebut dengan perhiasan yang menipu. Kalau seandainya dunia yang kita cari itu tidak melalaikan kita dari mengingat akhirat. Makanya dalam konteks ayat dan konteks hadis ada lafaz yang berbeda-beda. Bukan itu artinya kontradiksi, tetapi tergantung bagaimana seseorang menjadikan dunia tadi menjadi sesuatu jembatan perahu untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mata'. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairul mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah salihah. Tetapi sebaliknya, dunia adalah perhiasan atau dunia adalah bencana, dan sehina-hina bencana ketika seseorang itu memiliki istri yang tidak salihah. Jadi dari hadis yang saya sebutkan tadi para hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak mencela dunia. Bahkan Allah menyebutkan dunia itulah perhiasan yang paling terbaik. Dan konteksnya di sinilah konteks memuji, bukan konteks mencela. Ya, kapan itu? Ketika itu semuanya tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan engkau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang seseorang terlalaikan dari mengingat Allah dari dunia yang dia berikan, maka niscaya ya dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan sebaliknya, ya sebaliknya para hadirin dan hadirat, kalau seandainya dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah, istri yang kita miliki, anak, mobil, bisnis, pekerjaan, itu melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan kita dari akhirat, maka ini adalah hal yang tercela di dalam agama. Dan terkadang memang Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan nikmat dunia tersebut. Ya, untuk melihat siapa di antara kita yang paling jujur dengan keimanannya, dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanan kita. Ya, semua kita pernah mendengar kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan memberikan nikmat hal yang beliau harapkan. Ya, apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Itu harapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dalam keadaan beliau sudah tua. Ya, ketika beliau sudah dalam keadaan lemah. Ketika beliau sudah sudah cukup berumur. Di situ Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim dengan dunia yang Allah titipkan kepada beliau. Ya, di tengah kebahagiaan Nabi Allah Ibrahim berkumpul dengan anak dan istri beliau, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada sumber kehidupan dan manusia satupun di situ kecuali mereka berdua. Karena memang itu perintah Allah, ini ujian yang Allah berikan kepada saya. Akhirnya Nabi Ibrahim berjalan sebagaimana telah antum maklumi kisahnya. Walaupun berat buat Ibrahim alaihissalam, tetapi ya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai saya terlena dengan nikmat yang dititipkan oleh zat pemberi nikmat sementara saya lupa dari zat tersebut. Ya, dan begitu juga ketika Nabi Allah Ibrahim mendapatkan Ismail sudah tumbuh dewasa, Allah lagi-lagi menguji Nabi Allah Ibrahim. Apakah beliau lebih mencintai dunia atau beliau lebih mencintai akhirat? Apakah beliau lebih mencintai titipannya atau lebih mencintai kepada zat yang menitip kepada beliau?
Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya hidup-hidup. Bahkan Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim membuktikan cinta beliau kepada Allah, cinta beliau kepada akhirat itu melebihi daripada cinta apapun yang beliau miliki di dunia ini. Dan subhanallah, Allah ketika menguji hamba-hambanya, Allah tidak menginginkan kejelekan kepada hambanya. Allah tidak menzalimi hambanya. Di detik-detik akhir, Nabi Allah Ibrahim didatangkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan seekor kibas yang menggantikan siapa? Ismail alaihissalam. Yang kemudian perjuangan Nabi Allah Ibrahim dan anaknya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan syariat untuk berkurban sampai yaumul qiyamah. Maka dari kisah ini, para hadirin dan hadirat, siapa saja yang seseorang lebih mementingkan akhirat, dan dia mengorbankan dunia yang dia miliki, walaupun mungkin di awalnya berat, walaupun di awalnya dia melihat ada kerugian, tapi tidak akan ada yang rugi hakikatnya kalau seandainya itu kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man taraka lillahi syai'an 'awwadallahu khairan minhu." Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik. Kita meninggalkan hawa nafsu kita karena Allah. Kita meninggalkan sesuatu haram transaksi kita karena Allah. Pasti Allah akan ganti lebih baik. Dan yang diganti oleh Allah bukan hanya mesti uang. Bisa saja waktu kita yang lebih banyak dengan keluarga kita, yang selama ini mungkin kita terlalu sibuk, itulah sebuah kenikmatan. Sesuatu yang mungkin ketika kesibukan kita terlalu banyak A, B, C, dan D, kita nggak pernah bercanda dengan anak kita. Tapi karena ujian itu datang dan kita tinggalkan itu semuanya, ada waktu untuk kita bercanda dengan anak kita. Ada waktu kita ngobrol dengan anak kita. Ada waktu kita curhat dan dia juga curhat dengan kita. Inilah sebuah hal yang mungkin hari ini Bapak dan Ibu-ibu, antum masih muda, ini hal yang biasa buat antum. Tetapi akan tiba suatu saat ketika antum sudah tua, antum sudah pensiun, apalagi sudah sakit-sakitan, dan antum sudah tidak bisa beraktivitas. Antum gak butuh lagi mobil, antum gak butuh lagi uang, antum gak butuh lagi pakaian, antum gak butuh lagi koleksi sepatu, antum gak butuh lagi tiket yang antum bisa keliling dunia untuk nonton bola atau pertunjukan A dan B. Tetapi yang antum rindukan, anak antum bersama antum. Yang antum rindukan, dia membawa cucunya menemui antum. Yang antum rindukan, dia telepon antum dan dia bertanya, "Wahai Abi, sudah makan? Wahai Abi, sudah minum obat? Wahai Abi, saya akan mengambil cuti dan saya akan pulang menemui engkau. Saya akan bawa istri saya akan bawa anak-anak saya." Itu yang akan dirindukan oleh orang-orang yang hari ini sudah tidak bisa beraktivitas. Dan kerinduan itu akan menjadi mimpi buruk untuk dirinya. Kalau seandainya di masa-masa dia muda, dia tidak pernah peduli dengan anaknya. Di masa-masa muda dia nggak punya waktu dengan anaknya. Mungkin na'udzubillah anak kita akan membuang kita ke tempat panti asuhan. Anak kita mungkin dia ke telepon kita, "Mohon maaf saya nggak punya waktu." Mungkin dia akan berkata, "Dulu ayah kan sibuk juga. Sampai-sampai ayah nggak punya waktu dengan saya. Begitu juga saya hari ini sibuk." Disitulah penyesalan akan datang. Disitulah kesedihan akan selalu melewati kita setiap malamnya. Maka para hadirin dan hadirat, apa yang saya sebutkan tadi, Allah menggantikan kepada kita sesuatu yang kita tinggalkan dari dunia yang dibenci oleh Allah, itu bukan hanya mesti uang. Tetapi terkadang seperti hal yang saya sebutkan tadi, untuk kebaikan akhirat kita, untuk kebaikan di masa-masa tuanya kita. Dan itu mungkin bapak-bapak yang sudah berumur 60 tahun, mungkin kalau ada yang hadir, bisa merasakan apa yang saya rasakan, apa yang saya sebutkan ini. Tapi kalau seandainya masih umur 30, 40 tahun,
Ya dia nggak sepi, nggak kesepian, dia punya banyak aktivitas, dia punya banyak kerjaan dan lain sebagainya. Mungkin ini bukan menjadi sesuatu yang kendala buat dirinya. Dan akan tiba suatu saat para hadirin, apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa'lam anna dhammal warid fil kitabi wa sunnah lid dunya laysa warajian ila zamaniha alladhi wal lailu wan nahar. Ketahuilah bahwasanya celaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mencela dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang dunia ini, maka bukan kembali kepada zamannya. Ya, yang itulah siang dan malam. Allah bukan mencela siang yang ada di dunia ini, atau Allah mencela malam yang ada di dunia, bukan. Wala ila makanid dunya alladhi wal ard. Dan bukan juga bumi ya yang Allah Subhanahu wa taala celah, bukan. Allati ja'alahu Allahu lin bani Adam mihadan wa sukna. Yang mana Allah telah menjadikan bumi ini hamparan dan kemudian mereka tinggal dan mencari nafkah di situ. Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala celah. Fa inna dzalika kullahu min ni'matillahi ala ibadihi. Karena itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nam wa inna ma dhammu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqiyah fid dunya. Tetapi celaan itu kembali kepada perbuatan anak manusia yang dia lakukan di dunia ini. Jadi perbuatan manusia yang dicela oleh Allah. Jadi Allah bukan mencela gunung, Allah bukan mencela laut, Allah bukan mencela emas yang ada dalam tanah, Allah tidak mencela minyak yang ada dalam tanah. Itu nikmat yang Allah berikan. Itu kebaikan untuk manusia. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala cela ketika dia mendapatkan emas di muka bumi ini, ya, dengan cara mendolimi manusia, kemudian dia lupa dengan zakat, dia lupa dengan ibadah, itu yang dicela. Jadi bukan emasnya dicela. Oh ini emas dunia nih, ente buang aja emas itu. Oh bukan begitu maksudnya. Iya, itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia. Li'anna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajh alladhi tuhmadu aqibatuhu. Karena kebanyakan daripada manusia dari nikmat yang Allah berikan dari dunia ini sesuatu yang memang bukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yaqa'u ala ma tadurru aqibatuhu wa la tanfa'u. Bahkan terkadang dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu memberikan mudarat kepada mereka, bahkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hawa nafsu, sehingga dengan nafsu ini kita punya ambisi, kita punya keinginan, kita punya motivasi untuk mencari dunia. Ya, nah kalau seandainya orang nggak diberikan nafsu, ya kerepotan nanti anak istri bisa kelaparan di rumah. Ya kerepotan, mereka nggak ada tempat untuk berteduh. Diberikan nafsu oleh Allah, diberikan ambisi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mencari dunia, mengumpulkan harta. Tetapi ya harus ada bingkai yang telah dibingkai oleh Allah. Diturunkan Al-Quran, diturunkan sunnah, diberikan akal oleh Allah. Agar apa? Agar jangan sampai dia bablas, yang kemudian dunia yang seharusnya bisa membuat kebahagiaan untuk dirinya, justru itu akan menenggelamkan dirinya dan akan memberi malapetaka untuk orang-orang yang mengejar dunia tanpa mementingkan akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya. Ya, dan waktu yang tersisa insya Allah kita akan jawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Insya Allah. Silahkan yang ingin bertanya mungkin saya mulai. Mungkin Pak Umar. Atau Pak Zainal dulu. Kalau misalnya Pak Zainal mau bertanya, contoh. Silakan Pak Zainal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz kesehatan? Alhamdulillah Pak Zainal. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya mau nanya tentang bahwa
sebagaimana Allah menjadikan fitrah pada manusia, pada setiap manusia, bahwa cinta dengan dunia ini kan semua cipta yang Allah tanamkan di diri Allah, seperti yang disebutkan bahwa manusia dicinta pada anaknya, pada istrinya, pada hartanya, segala macam itu. Ya. Jadi bagaimana menekan bahwa sementara manusia sudah punya fitrah untuk mencintai itu semuanya, sedangkan Tuhan punya begitu besarnya cobaan itu buat kita. Gitu. Kemudian bagaimana sikap kita untuk supaya bisa tidak terkalahkan dengan godaan dunia ini kan. Baik. Padahal dengan godaan itu kita sekarang bersaing ya, orang harus begini. Ya, akhirnya kemudian terkalahkan dan pada akhirnya kemudian kita dihukumi. Sehingga tadi disebutkan bahwa satu korban saja yang kita makan. Bahkan dipertanyakan, padahal yang kita makan sekarang banyak sekali. Terus bagaimana pertanggungjawaban manusia itu sebagai manusia yang memang terbatas kemampuan segala macam itu. Apakah kita nggak mengerikan itu sebagai manusia itu? Padahal Allah memberikan kemudahan manusia, tapi dengan nafsu kita yang memang Allah sudah tanamkan pada kita bahwa kita cinta dengan ini dan itu seperti itu gimana caranya untuk supaya kita nggak takut gitu. Baik. Untuk menghadapi dunia ini. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, seperti yang telah kita singgung tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia dan juga memberikan syahwat kepada manusia. Berbeda dengan malaikat, mereka diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka tidak diberikan syahwat oleh Allah. Dan makhluk Allah yang berkaki 4, mereka diberikan oleh Allah syahwat dan mereka tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia itu harus berada di titik mana? Kalau seandainya manusia kehidupannya tidak lebih baik daripada makhluk Allah yang berkaki 4, maka na'udzubillah, kondisi dan keadaannya itu seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak, kambing, para hadirin dan hadirat, di musim hujan, kita tarik dia dari keluar kandang, dia akan melawan. Karena dia tahu itu akan memberi mudarat untuk dirinya, dia tahu. Walaupun dia nggak punya akal. Tapi naluri kebinatangannya dia faham. Tapi subhanallah, manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebagaimana hewan yang tidak diberikan akal tadi. Tapi justru ketika dia menyadari ini hal yang bisa menghancurkan dunianya, menghancurkan akhiratnya dengan narkoba dan yang semisalnya, selingkuhan. Dia punya pacar yang terlarang, bukan nikah yang syar'i. Dia tahu ini akan merusak keluarganya, merusak istrinya, merusak hubungan dia dengan keluarga besarnya, merusak kerjaannya. Dia tahu. Ya, tapi dia justru masuk kepada sesuatu yang diketahui itu menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, maka manusia itu jauh lebih hina dibandingkan hewan. Karena memang hewan nggak diberikan akal oleh Allah sehingga wajar hidupnya cuma makan dan minum dan memuaskan nafsunya. Iya, tapi manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tetapi kehidupannya justru sama seperti hewan tadi. Makanya, ya dari sisi yang lain para hadirin dan hadirat, nafsu itu dibutuhkan oleh manusia, syahwat itu dibutuhkan. Makanya Allah mengatakan, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kepada hati-hati manusia kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada kebun, kepada kuda, kepada emas dan perak. Ini sesuatu sifatnya adalah untuk kebaikan manusia. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya manusia itu nggak punya syahwat, kita nggak bisa lahir ke muka bumi ini. Ibu kita nggak punya syahwat ke bapak kita nggak punya syahwat dengan ibu kita nggak bisa lahir ke muka bumi ini. Bahkan kita nggak bisa makan ayam goreng karena binatang nggak punya syahwat kepada betinanya. Kita nggak bisa makan ayam goreng. Kita nggak bisa berkurban. Tapi syahwat itu diberikan oleh Allah. Namun Allah juga menurunkan ayatnya, menurunkan hadisnya. Ya, mendatangkan ujian, mendatangkan peringatan kepada kita agar kita bisa mengontrol dari syahwat tadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta ya yakuna hawahu tabi'an bima jitu bih.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ulama hadisnya didhaifkan secara sanad, secara sanad, namun secara mana adalah mana yang sahih. Tidaklah seseorang di antara kalian itu beriman sampai semua hawa nafsunya itu ditundukkan kepada apa yang aku datang dengannya. Maka di sini kita butuh pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Yang kedua, kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lebih mengenal Allah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul akan membuahkan kita untuk mencintai akhirat. Maka tidak akan mungkin kita mengenal Allah dan Rasulnya kecuali dengan cara menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah. Disitulah kita akan lebih mengenal Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, sehingga saya menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana bentuk takwa kepada Allah? Di antaranya adalah seseorang menundukkan hawa nafsunya kepada sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat, kita harus mencari teman-teman yang solehah. Teman-teman yang soleh, teman-teman yang solehah. Yang itu akan selalu mengingatkan kita dengan akhirat. Yang selalu memberikan motivasi kepada kita untuk akhirat. Ya, inilah sebuah nikmat yang Allah berikan. Diingatkan, hari Jumat kita ada kajian pada asar. Ya, di WA lagi, nih ada kajian pada asar. Jangan kita merasa jangan kita merasa risih dengan orang mengajak kita sampaikan kajian. Kenapa kita nggak risih? Ada orang yang selalu membuat kita hancur dunia dan akhirat kita. Oh Pak, gimana nih, ada mau pinjaman nggak? Mau dipinjamkan dari kami? Oh Pak, ini ada pinjaman yang bunganya cuma sekian persen. Bapak bisa membangun rumah, bisa menguatkan bisnis, dan sebagainya. Itu justru musuh buat kita. Dia bukan orang yang baik untuk kita. Ya, dia justru menjerumuskan kita dalam nerakanya Allah. Tapi teman yang baik kepada kita selalu mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada akhirat, mengajak kita untuk kita lebih mengenal agama ini, mengenal Allah dan Rasulnya. Ya, maka di situ insya Allah akan menjadi benteng yang paling terkuat untuk kita menahan dari hawa nafsu kita dan beraneka ragam ujian dan cobaan. Dan itu telah berhasil dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat adalah orang-orang yang selalu mementingkan akhirat dibandingkan kehidupan dunia yang sementara ini. Dan juga yang terakhir, ya, apa yang sedang kita baca hari ini merupakan juga salah satu materi yang telah dipilih oleh Faris hafizahullah taala sebagai hal untuk kita bentengi diri kita. Ya, bahwasanya dunia ini cuma sesaat. Dengan kita membaca ucapan-ucapan para ulama dan ucapan para sahabat, tentunya ini mudah-mudahan semakin mengokohkan hati dan jiwa kita. Barakallahu fikum. Wa yak barakallahu fik bajana. Silahkan, mungkin pertanyaan yang terakhir. Pak Umar. Mana ini Pak Umar? Gimana Mi Umar, di Australia atau di Indonesia ada Mi Umar? Di Australia, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini baru keluar nih suaranya nih. Gimana Mi Umar, sehat? Alhamdulillah. Lagi, alhamdulillah. Lagi di rumah nih ya Mi Umar? Ya, di bed, di rumah. Oh, di bed ya. Masya Allah, Masya Allah. Nggak pulang ke Indonesia Mi Umar? Kemarin 2 bulan yang lalu pulang kan. Waduh, nggak kabarin Nana Mi Umar nih. Ke Indonesia? Telepon antum. Oh, ke Jakarta? Iya, waktu antum di Saudi. Oh iya, betul. Kalau ulang nggak ketemu ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Next ketemu lagi di Indonesia nanti ya Mi Umar. Oh, insya Allah. Amin. Amin. Barakallahu fiik. Jazakallah. Wa yak barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Lain kali. Lain kali. Oke, yang lain? Mungkin ada yang bertanya, silakan. Oke, sepertinya semuanya sudah ini. Sudah pintar. Udah pernah ngeband. Oke, insya Allah nanti kita sambung lagi.
Bukan dua 2 minggu lagi. depan, insyaallah. Taib, insyaallah. Taib, barakallahu fiik Waris. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga menjadikan akhirat adalah tujuan utama dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dalam setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini walaupun di antara kita telah meninggal dunia. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون